Shalom saudaraku. Hari-hari ini kalau saya berjumpa dengan teman-teman baik sidang jemaat ataupun kawan-kawan dari gereja lain, dan kalau saya bertanya tentang bagaimana dunia usaha, jawaban mereka rata-rata sama. Mereka bilang bahwa ini hari-hari ini terjadi slowdown, jadi penurunan, kalau omset yang menurun, kemudian mulai apa yang diistilahkan dengan sepi, khususnya mereka karyawan-karyawati yang bekerja di bidang pemasaran selalu berkata, waduh sekarang kok sulit cari omset gitu. Jadi memang sepertinya hari-hari ini kita sedang menghadapi akan resesi, dan itu bukan hanya untuk Indonesia saudaraku ya. Jadi sejak pandemi, kemudian disusul dengan adanya perang Ukraina, yang disusul lagi dengan perang atau ini memanasnya situasi di Timur Tengah, di Israel, ini pasti akan membawa dampak global di mana ekonomi akan menjadi semakin sulit. Nah, saudaraku, dari pembicaraan itu saya selalu mengingatkan, kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini milik Kristus. Jadi kita harus berpegang pada firman. Di dalam firman Tuhan jelas-jelas ada janji pemeliharaan Tuhan atas hidup umatnya. Bukan berarti kalau dunia sedang tidak baik-baik saja secara ekonomi, kita tidak terdampak. Tidak, saudaraku. Kita pasti ikut terdampak. Namun pemeliharaan Tuhan itu sebuah kepastian. Jadi buang segala kekhawatiran, nanti bagaimana, memang ini sekarang ini kan dikatakan PHK terjadi ya, di Jawa Tengah aja PHK berapa ribu, karena pabrik-pabrik tekstil pada berguguran, pada tutup. Nah saudara, apapun yang terjadi di dunia perekonomian, dunia bisnis, saudara, kita harus tahu bahwa ada Dia yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, menjadi Bapa kita yang memelihara kita. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah umat Tuhan. 40 tahun lamanya umat Tuhan itu ada di padang gurun, padang belantara dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. 40 tahun bukan waktu yang singkat, dan itu sebuah bangsa, saudara. Itu bukan satu keluarga, tapi sebuah bangsa. Jumlahnya ya diperkirakan sekitar 2 juta orang ya. Jadi laki-laki, perempuan, plus anak-anak itu sekitar 2 juta jiwa. Mereka bergerak, berjalan menurut pimpinan Tuhan, dan tiang awan, tiang api yang menuntun mereka. Mereka nggak pernah bercocok tanam, mereka nggak pernah mencangkul, menanam, kemudian menuai, itu mereka nggak pernah, saudara. Nggak pernah mereka melakukan itu. Tapi mereka dipelihara oleh Tuhan dengan mana yang turun dari sorga. Setiap pagi, 6 hari mereka dipelihara, hari ke-6 boleh mengumpulkan double, untuk hari ke-7 di mana-mana itu tidak turun. Jadi saudaraku, kasih Tuhan itu dinyatakan melalui kisah-kisah firman Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan, dan ini menjadikan kita ini umat yang istimewa. Jadi kalau nanti ada resesi global maupun regional, di Indonesia ada resesi, kesulitan, ya kita akan ngalami. Ya saudara, ingat ya, dalam kisah kelaparan 3,5 tahun yang terjadi, hujan tidak turun, di mana terjadi kekeringan, terjadi kelaparan. Elia dipelihara oleh Tuhan dengan burung gagak yang datang dengan setia, kirim daging dan roti. Menurut saya itu McD zaman dulu gitu ya saudara. Ada dagingnya, ada proteinnya, dan ada karbohidratnya. Jadi Tuhan itu luar biasa, Dia pelihara. Sampai sungai itu kering, minum dari sungai Kerit, sungainya kering, dia berjalan, dipelihara lagi oleh janda yang miskin, janda Sarfat yang miskin, yang mana
punyanya cuma ini tepung yang hanya bisa sekali makan. Tapi ternyata Tuhan pelihara melalui janda itu. Tepung itu nggak habis-habis dimasak. Jadi saudaraku, ayo kita ingat firman Tuhan. Selain itu saya juga ingin mengingatkan Anda semua yang mungkin juga sempat berpikir ya nanti bagaimana kalau kesulitan ekonomi itu terjadi. Gini saudara, ini yang kita amati, yang terjadi. Kesempitan itu kadangkala justru menjadi kesempatan bagi orang-orang tertentu. Ketika terjadi situasi ekonomi yang parah, yang membuat membuat bangkrutnya banyak usaha, itu sebaliknya ada usaha-usaha yang bermunculan dan justru moncar dan justru sukses di masa-masa itu. Saya kasih contoh saudaraku. Ketika pandemi, ya ini kan belum lama ya, pandemi kan baru saja. Pandemi kemarin itu terjadi. Itu kan semua bidang usaha kan ngalami slowdown sampai akhirnya shutdown kan gitu saudara. Dan itu terjadi. Apa saja, hampir semua, terutama itu pariwisata itu pasti ya. Kemudian transportasi itu juga semua ngalami saudaraku, semua ngalami slowdown. Dan sampai pada shutdown. Tetapi pada masa itu kalau saudara perhatikan, usaha farmasi bagaimana? Waduh, panen raya saudaraku. Lagi karena musimnya menjadi work from home, semua orang membutuhkan wifi. Jadi usaha penyedia wifi, ya, itu langsung mereka melonjak, permintaannya melonjak dan mereka menjadi satu bidang usaha yang sangat-sangat menguntungkan pada masa-masa itu. Mundur lagi saudaraku, di masa 1998, Krismon, saudara, 97-98 itu ada krisis moneter. Di Indonesia pada waktu itu karena diacak-acak sama seorang pengusaha yang mempermainkan nilai dolar. Saya masih ingat sekali saudara, ya, nilai dolar dari 2000-an, 2100, 2200 mendadak naik jadi 4000, naik menjadi 6000, naik menjadi belasan ribu sampai puncaknya menyentuh hampir 17 saudara. 17.000. Itu dalam waktu yang singkat dan itu menjatuhkan akan rezim Orde Baru. Sampai Pak Harto, presiden yang pada masa itu berkuasa, meletakkan jabatan. Karena tekanan ekonomi yang begitu mengerikan. Jadi kondisinya sangat mengerikan saat itu. Waduh, bingung orang, ya. Ini dolarnya naik terus gitu ya. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Para petani-petani yang hasil buminya itu diekspor, seperti pada saat itu yang saya dengar, petani-petani coklat di Sulawesi, saudara. Mereka itu menjadi OKB semuanya, orang kaya baru. Karena apa? Bayangkan saudaraku, dari 2000 taruh kata jadi berapa? 15.000, enggak usah 15.000, 12.000 lah ya, yang agak lama itu di angka 12 ribuan. 2000 menjadi 12.000 itu berarti kan 6 kali lipat. Jadi uang yang masuk itu mendadak mereka memperkaya mereka. Dan banyak orang kaya baru dari para pengusaha dan petani coklat. Jadi saudaraku, kita nggak usah pusing-pusing. Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawan aku, biar itu kita pegang. Saya bukan ingin hanya membesar-besarkan hati Anda, tapi benar-benar kita harus punya hati yang besar. Karena apa? Karena kita punya Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus penyedia kita. Apa yang kita khawatirkan? Kalau dahulu murid-murid kebingungan ketika Tuhan Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Jadi mereka
kehabisan makanan. Ya itu ada 5.000 orang laki-laki saja kan yang mendengarkan Yesus mengajar. Tuhan berkata, kamu yang harus kasih mereka makan. Dan bagaimana caranya? Yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa bikin 5 roti 2 ikan itu mengenyangkan mereka semua, bahkan sisa 12 bakul. Jadi saudaraku, kisah-kisah ini saya harap menjadi sesuatu yang meneguhkan kita, yang membuat kita nggak perlu gentar, nggak perlu takut menghadapi situasi kondisi apapun juga. Tetapi saya ingin ajak Anda untuk belajar nasihat firman dari Amsal Salomo pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan saudaraku ya. Hai pemalas, nah tegurannya keras. Nggak boleh malas gitu ya. Ini para pemalas ditegur oleh firman Tuhan ini. Pergilah kepada semut. Kamu yang malas, kamu yang ogah-ogahan, kamu yang menyalahkan situasi, pergilah kepada semut. Saudara, perhatikan semut. Kadangkala kita perlu pakai waktu untuk memperhatikan semut. Semut itu nggak ada yang nganggur. Nggak ada yang malas, saudaraku. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Jadi kita ini memang harus belajar dari apa saja dan siapa saja, bahkan dari binatang-binatang. Itu firman Tuhan, saudaraku. Ya kadang-kadang kesetiaan suami istri itu pun kadangkala kita harus belajar dari apa? Penguin katanya ya. Penguin itu binatang, tapi setianya sama pasangannya itu luar biasa, saudaraku. Ya penguin itu bisa tahu mana yang istrinya, mana yang bukan, mana yang pasangannya, mana yang bukan. Mau diganti yang lebih cantik ya tetap nggak mau kalau bukan pasangannya. Itu penguin, ya burung penguin itu ya saudara. Nah belajar dari binatang nggak salah saudaraku. Belajar dari keberanian seekor singa gitu ya. Ini seringkali muncul di dalam ayat-ayat firman ini bagaimana kita harus belajar dari binatang-binatang. Nah ini belajar dari semut, serangga yang terkecil, yang terlemah. Dikatakan pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Saudara kalau memperhatikan semut, semut itu isinya kerja, nggak ada berhentinya. Nggak ada semut tidur gitu, itu nggak ada, saudaraku. Kita nggak temukan semut, cari tempat tidur, kemudian istirahat, itu nggak ada. Ada semut, ada kerja. Dan di mana ada makanan, di situ semut ada. Pinter sekali mencari makanan. Sampai ada pepatah katakan ada gula, ada semut. Ya, sekarang bukan gula saja, ada makanan apa saja, remah-remah makanan saja, pasti semut datang, saudara. Jadilah bijak. Jadi kita ini harus rajin. Hai pemalas, jadilah rajin, karena kita bisa belajar dari semut. Ayat 7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Jadi semut itu kalau kerja itu sepertinya nggak ada mandornya, nggak ada komandannya. Beda dengan manusia, kalau nggak dikomando, nggak diawasi, nggak ditegur, nggak kerja, males. Saudaraku belajar dari semut. Tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memimpin, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang menguasai dia, nggak ada yang memaksa dia. Ayat 8, ia menyediakan rotinya atau makanannya di musim panas. Musim panas adalah musim di mana ada limpah makanan, ada banyak makanan. Apa saja ya makanan semut, saudaraku ya. Mereka bekerja dengan giat di musim panas karena tersedia banyak makanan. Nah, kembali kepada tadi saya ilustrasi tentang orang bisnis tadi ya. Saudaraku, kesempitan, kalau Tuhan memberkati, situasi kesempitan bisa menjadi kesempatan bagi Anda. Dan ketika hikmat untuk kesempatan itu menghasilkan hasil buat Anda-Anda yang diberkati, perhatikanlah semut. Rajinlah bekerja, karena kesempatan itu tidak selama-lamanya ada. Perhatikan ya. Jadi Anda-Anda yang sekarang ini masih lancar, itu jadilah semut. Jadilah seperti semut maksud saya, yang ini adalah musim panas buat Anda.
ini adalah masa di mana Anda sedang kelimpahan. Tetapi musim itu berganti, saudaraku. Musim akan selalu berganti, ya kan? Ada musim panas, kalau di dalam cuaca yang ada di Timur Tengah, itu ada musim dingin juga, saudaraku. Nah, ketika masuk musim dingin, maka makanan itu tidak ditemukan, saudaraku. Beku. Nah, semut-semut ini berhikmat, dia cerdik. Musim panas, dia mengumpulkan banyak makanan. Dia tidak memboros-boroskannya, dan itu adalah waktu panen, ya, dikatakan dia mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Itu musim panas, itu musim panen. Jadi ayat 8 katakan, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen, menyediakan rotinya di musim panas. Itu dia ngumpulin sampai nanti waktunya, saudaraku, ketika musim beku itu datang, kesusahan, kesulitan tuh cari keuntungan, dia sudah punya cadangan. Jadi inilah hikmat dari para semut, saudaraku, yang perlu kita pelajari menghadapi kesulitan ekonomi yang ada di depan kita. Jadi, saudara, kesulitan ekonomi apapun yang ada di depan kita, marilah kita tetap berharap kepada Dia, pemelihara kita. Dan ketika Tuhan masih memberkati kita di hari-hari ini, marilah kita berhikmat. Ya, ikat pinggang, saudara, jangan boros-boros. Kalau investasi ya yang jeli, yang tidak terlalu berani, hati-hati minta pimpinan Roh Kudus. Sampai waktunya, ketika masa berat, masa sulit itu datang, Anda bisa tetap makan dan punya cadangan, bahkan bisa membantu akan orang lain. Itulah hikmat yang harus kita ingat, harus kita perhatikan di hari-hari ini. Tahun depan kita nggak tahu, saudaraku, situasi ekonomi seperti apa. Tapi kalaupun sulit, dan jangan khawatir, Anda berseru pada Tuhan, Tuhan bisa buat kesempitan menjadi kesempatan, dan kesempatan jangan disia-siakan. Ketika masa sulit itu melanda, dan Anda diberkati, itu waktunya Anda ikut mengikat pinggang dan mengumpulkan untuk masa-masa sulit. Itu mengisi lumbung-lumbung, saudaraku, seperti pada zaman Yusuf. Yusuf itu kan diberi hikmat bahwa 7 tahun masa kelimpahan dia mengumpulkan. Di Mesir dia kumpulkan akan makanan. Sampai ketika sudah masa kering, masa paceklik, Mesir pada waktu itu masih punya cadangan makanan sampai suku-suku bangsa yang lain datang untuk membeli makanan di tempat dia. Itulah hikmat yang terus-menerus harus kita pelihara. Saya kira saudara paham, jadilah bijak. Tuhan Yesus memberkati.